Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Wah, ini mau duduk di sebelah mana? Di sini aja Bu. Oke, monggo. Gimana Mbak Ulan, duduknya udah nyaman? Suka. Apa mau ini bantal? Enggak usah Bu. Ini gimana Mbak Ulan kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Ini tadi Mbak Ulan dari rumah ya? Iya, dari rumah. Oh, nggak ada kelas sebelumnya? Enggak ada. Oh, berarti dari rumah langsung ke sini gitu Iya. ya? Oh. Emang rumahnya Mbak Ulan ini di mana kalau saya boleh? Daerah Sidoarjo Tulangan Bu. Oh, kalau dari rumah ke sini berapa menit Mbak Ulan biasanya? Kalau nggak macet itu sekitar 50 menitan. Oh, jauh juga ya ternyata. Iya, lumayan. Terus ini tadi nanti ada kelas lagi atau gimana? Enggak ada. Oh, berarti kesini ini langsung ingin menemui saya gitu Iya, ya Mbak Ulan? betul. Oh, nah saya boleh tanya-tanya nih. Nah, Mbak Ulan ini ada kegiatan lain nggak selain apa ya, selain kuliah gitu? Kalau mungkin UKM atau organisasi di kampus gitu, ada nggak Mbak Ulan? Ada. Saya ikut UKM Mapsos Ibu. Oh, UKM Mapsos. Iya. Udah lama ikutnya? Iya, maba? dari semester 1. Oh, udah lama ya. Gimana Mbak Ulan? Mengikuti aktivitas di Mapsos seru nggak menurut Mbak Ulan? Seru sih, karena kan kayak ke masyarakat gitu ya. Terus kan kita jadi lebih tahu kalau di masyarakat itu bermacam-macam apa ya, karakter gitu loh. Biasanya Mbak Ulan ini apa ya, acara di Mapsos itu lebih ke apa ya? Ke anak-anak kecil atau ke orang dewasa juga atau gimana? Campuran sih, tergantung prokernya apa. Mbak Ulan udah pernah kemana aja nih, berkunjung kemana aja? Pernah di Liponsos, terus sama panti gitu sih. Ada nggak waktu mengunjungi mereka ini, ada nggak apa ya, hal yang berkesan nih waktu mengunjungi mereka? Iya, ada. Apa itu Mbak Ulan? Pas waktu pengabdian, ngantar pengabdian apa adik tingkat gitu kan ya, mau diklat gitu kan, ada penempuan gitu kan ya. Nah itu di Liponsos. Nah itu kayak ketemu sama orang yang sudah sepuh-sepuh gitu, masuk di Liponsos dengan berbagai macam latar belakang gitu sih. Gitu ya. Oke. Ini saya tahu nih Mbak Ulan kesini ini untuk menemui saya, ini mungkin ingin berbagi cerita juga ya, yang apa ya, yang lebih penting mungkin dari pembahasan kita yang sebelumnya gitu. Tapi saya minta maaf ya Mbak Ulan, hari ini tuh saya cuma punya waktu 20 sampai 25 menit. Kira-kira cukup nggak ya Mbak Ulan? Nah cukup Bu, cukup. Soalnya habis ini saya juga mau ada kegiatan Bu. Oh, jadi sama-sama mengejar kegiatan gitu ya. Jadi cukup Iya. ya Mbak Ulan. Oke. Nah, di sini saya ingin mengingatkan ya Mbak Ulan bahwa saya di sini hanya sebagai fasilitator saja. Nanti untuk semua solusinya, untuk semua keputusannya itu ada di tangannya Mbak Ulan sebagai konseling, gitu ya Mbak Ulan. Iya Bu. Oke. Nah ini boleh nih ceritakan apa sih yang sedang Mbak Ulan rasakan hari ini? Jadi saya itu merasa malu, terus sedih, terus apa ya, minder kayak gitu sih Bu. Malu, sedih, minder ini apa ya, udah ada di tingkat yang banget atau masih biasa aja Mbak Ulan? Yang banget sih. Kenapa memangnya Mbak Ulan kok sampai merasa seperti itu? Boleh diceritakan? Ya jadi saya merasa seperti itu tuh ketika kayak misalnya presentasi gitu ya. Nah itu pas waktu wajah saya itu lagi kayak breakout parah gitu loh Bu. Jadi saya itu kan kalau presentasi itu kayak merasa malu, takutnya anak-anak itu ngelihat jerawatku yang banyak ini tadi kan, saya jadi rasa malu,
terus sedih, minder kayak gitu sih ibu. Oke. Saat apa ya? Saat merasakan hal itu, tadi kan Mbak Wulan bilang sedih gitu ya. Pernah nggak Mbak Wulan itu sampai menangis gitu? Pernah. Pernah. Iya. Karena merasa ya malu gitu ya. Iya, tapi nggak pas di depan teman-teman gitu, nggak pas kayak habis selesai matkul gitu kan pulang ya kan. Nah itu sih, terus kan kadang bersihin wajah gitu kan, nah itu kadang itu nangis. Oh, itu terjadi tiap bulan apa ya? Tiap bulan presentasi atau hanya di waktu-waktu tertentu aja? Iya, di waktu-waktu tertentu aja itu sih. Kalau misalnya lagi breakout gitu, nah itu sih merasa insecure gitu. Oh, jadi Mbak Bulan itu kayak merasa insecure gitu ya waktu presentasi, waktu Mbak Bulan ini wajahnya lagi breakout gitu ya Mbak Iya, Bulan. merasa insecure, malu, terus kayak kan jadi takut gitu loh waktu presentasi tuh nggak berani natap ke teman-teman gitu. Nah, tadi kan Mbak Bulan bilang kalau nggak apa ya sampai nggak bisa natap teman-teman gitu. Nah, selain itu perilaku seperti apa yang Mbak Bulan munculkan? Itu aja sih Bu, kayak nggak berani kalau waktu presentasi maju gitu kan ya, kayak nggak berani natap ke teman-teman gitu sih. Jadinya itu kayak soalnya merasa malu itu tadi. Oh, jadi perilakunya di sini itu Mbak Wulan sampai nggak berani gitu ya natap teman-teman gitu. Nah, normalnya Mbak Wulan itu pengen diri Mbak Wulan seperti apa sih? Pengennya itu waktu kayak presentasi gitu ya, pengennya tuh jadi kayak yang terbaik, harus jadi yang terbaik, terus harus apa ya, perfect, entah itu dari materi yang disampaikan ataupun dari kayak berpenampilan gitu sih Bu. Terus Mbak Wulan pengen teman-teman Mbak Wulan itu seperti apa waktu Mbak Wulan lagi presentasi? Apa ya, harusnya mereka itu kayak lebih nggak terlalu memperhatikan apa ya, yang secara fisik itu tadi sih, kayak jerawatku itu tadi. Emangnya pernah ada teman-teman Mbak Wulan yang bilang mengenai fisiknya Mbak Wulan? Ya nggak ada sih, cuman kan kita kayak merasa gitu kan. Kalau misalnya dilihatin terus kan kita jadi kayak malu kayak gitu. Kenapa malu? Kan kita nggak tahu gitu ya Mbak Wulan apa ya. Waktu mereka ngelihat Mbak Wulan nih, kita kan nggak tahu isi hatinya seperti apa. Nggak melulu manusia itu isi hatinya buruk kan tentang Mbak Wulan. Gimana kalau mereka lihat Mbak Wulan tuh emang lagi fokus aja kalau Mbak Wulan lagi jelasin? Tapi kan kita kayak jadi merasanya tuh kayak tetap pas dilihatnya itu kayak merasa apa ya, malu, terus kayak sedih itu tadi. Takutnya itu mereka itu lebih fokus ke yang jerawat aku yang banyak ini tadi itu sih. Emangnya kenapa kalau jerawatnya banyak? Mbak Wulan apa ya, malu yang seperti apa? Kenapa gitu loh? Kan jadi nggak pede ya waktu kayak presentasi gitu kalau jerawatnya banyak. Terus kan ya itu tadi sih Bu, takut orang lain tuh menilai apa ya, kayak nggak pernah apa ya, kayak nggak pernah mungkin dirinya itu kurang bersih, atau itu kan takutnya orang lain berpikiran seperti itu. Emangnya Mbak Wulan punya bukti kayak kalau teman-teman Mbak Wulan itu pas natap Mbak Wulan itu mereka itu lagi ngata-ngatain fisiknya Mbak Wulan? Ya nggak ada sih Bu, cuman kan kalau kita melihat secara langsung gitu kan ya, tatapan orang yang biasa sama yang nggak biasa aja, kayak yang sinis banget itu kan kelihatan ya. Jadi kan kita merasanya ya kita minder. Nah gimana kalau emang tatapan mereka aslinya seperti itu? Kan tadi Mbak Wulan nggak bisa membuktikan lah mereka itu apakah tatapan mereka itu benar-benar ngejudge Mbak Wulan atau enggak, kan Mbak kan nggak bisa membuktikan juga gitu loh. Siapa tahu mereka memang
lagi pengen fokus sama materi yang Mbak Wulan jelasin? Ya bisa aja sih Bu, cuman kan apa ya, kan ngerasa juga tetap gimana ya, dengan tatapan itu tadi kan menjadi aku nggak percaya diri kayak gitu. Oke. Nah, kalau misal nih, terus Mbak Wulannya pengennya kan tadi teman-temannya itu ngertiin Mbak Wulan gitu ya. Kalau misal mereka udah bisa ngertiin Mbak Wulan, udah bisa memberi tatapan yang lebih lembut ke Mbak Wulan, terus Mbak Wulan pengennya seperti apa? Mau bagaimana? Masih tetap insecure apa enggak? Enggak, Mbak Wulan. Jadi Mbak Wulan di sini pengen tuh kalau teman-teman Mbak Wulan natapnya lebih lembut gitu ya ke Mbak Wulan, biar Mbak Wulan nggak ngerasa dijudge gitu juga. Memangnya Mbak Wulan merasa apa ya, kayak rendah diri serendah itu Kas kalau ditatap sama teman-temannya? Ya nggak juga sih Bu. Enggak kan. Nah terus kenapa Mbak Wulan kok sampai apa ya, pengen teman-teman Mbak Wulan ini menata Mbak Wulan dengan lebih lembut? Ya itu tadi sih Bu, kan kalau teman-teman kayak natapnya itu ya nggak biasa aja kayak sini tadi kan, jadinya aku itu kayak merasa apa ya, insecure itu tadi, nggak percaya diri, takutnya orang lain itu menilai itu lihat jerawat bukan dari presentasi tadi. Terus tadi kan Mbak Wulan juga nggak bisa, saya tanya Mbak Wulan, kalau Mbak Wulan juga nggak bisa itu ya membuktikan apakah tatapan teman-teman yang Mbak Wulan apa ya, Mbak Wulan ceritakan sebelumnya itu memang terbukti mereka itu sedang mengejudge Mbak Wulan atau enggak. Mbak Wulan kan juga nggak bisa membuktikan gitu ya. Ya juga. Terus kenapa masih berpikiran kalau teman-temannya Mbak Wulan itu apa ya, memiliki pemikiran yang buruk soal fisiknya Mbak Wulan? Ya kan dengan mereka melihat pas aku di depan gitu kan ya, terus kan otomatis mereka itu juga melihat selain materi gitu kan ya yang saya bawakan, kan pasti kayak melihat dari penampilan kok kayak gitu kan zaman sekarang itu kayak apa-apa itu kayak apa ya, diomongin gitu loh Bu. Nah saya takutnya itu apalagi dengan jerawat saya yang banyak itu tadi, itu saya takut diomongin gitu. Terus kalau misal mereka ngomongin kamu gitu ya tanpa kamu tahu nih, apakah bakal merugikan kamu sendiri? Merugikan nggak buat kamu? Ya enggak sih. Terus kamu kalau mereka ngata-ngatain kamu di belakang kamu, ada nggak dampaknya buat kamu sendiri? Kamu bakal lebih apa ya, bikin lebih merendah diri gitu? Adakah? Enggak kan? Terus kalau misal mereka ngomongin kamu di belakang kamu nih, terus apakah mereka itu nggak punya hak gitu loh untuk ngomongin kamu? Ya punya sih, mereka juga punya hak sih untuk bicara apapun, kan kita juga nggak bisa batasin orang juga dengan ngomongin kita. Nah itu kan kita nggak bisa membatasi orang ya Mbak Wulan untuk apa ya, mau mereka ngomongin kita, ngomongin siapapun, kita kan nggak tahu gitu loh. Mereka juga punya hak lah untuk ingin berbicara tentang siapa dan bicara seperti apa, kan gitu Mbak Wulan. Nah kan Mbak Wulan tadi udah tahu nih kalau teman-temannya Mbak Wulan ini punya hak mereka masing-masing untuk menata Mbak Wulan seperti apa. Nah kalau misal Mbak Wulan masih berada di situasi yang sama kayak Mbak Wulan lagi presentasi, terus teman-teman Mbak Wulan menatap Mbak Wulan dengan tatapan yang sinis menurut Mbak Wulan, nah itu Mbak Wulan ingin seperti apa, menunjukkan perilaku seperti apa? Ya mungkin lebih, akunya mungkin lebih kayak kebiasa aja gitu ya, soalnya kan mereka ya yang ibu tadi bilang, mungkin mereka menatap itu karena mungkin akunya itu lagi presentasi, makanya mereka itu kayak lebih fokus gitu, lebih fokus ke materinya gitu. Terus kan juga kita apa ya, yang tadinya nggak berani natap mungkin jadi kita berani gitu lihat ke teman-teman pada saat presentasi gitu sih. Oke, jadi Mbak Wulan udah tahu nih ya harus bersikap yang seperti apa gitu ya Mbak Wulan. Iya. Oke, ini apakah ada hal lain ini yang ingin disampaikan saya Mbak Wulan? Nggak ada sih Bu, sudah. Nah, gimana perasaannya Mbak Wulan setelah kita melakukan sesi konseling hari ini?
Oh, jadi merasa lebih senang dan lega sih Bu ya udah berbagi cerita. Ternyata mungkin eh, orang melihat itu pada saat presentasi itu nggak melihat jerawatnya. Terus kan mereka juga bebas, misalnya kalau misalnya ada omongan gitu kan mereka juga bebas gitu ya untuk berbicara, berpendapat. Kita juga nggak bisa membatasi orang itu buat nggak ngomongin kita sih Bu. Oke. Berarti Mbak Bulan udah tahu gitu ya. Ya. Nah, ini kan minggu depan mungkin atau 2 minggu ke depan kita bisa ketemu lagi nih Mbak Bulan untuk melihat apakah Mbak Bulan ini masih merasakan insecure seperti sebelumnya atau udah lebih baik gitu ya Mbak Bulan. Nah, kalau waktu jam dan harinya apakah ingin tetap hari ini di jam yang ini atau bagaimana Mbak Bulan? Iya, sama saja Bu. Sama aja. Iya. Oke. Berarti di hari Selasa 2 minggu lagi ya kita ketemu di hari Selasa di jam berapa tadi kita ketemu? Jam 9 ya. Oke. Oke Mbak Ulan. Dan saya mau mengucapkan terima kasih ke Mbak Ulan. Saya mengapresiasi sekali Mbak Ulan udah mau berbagi cerita ke saya, udah mau mengatakan isi hatinya lah ke saya. Mbak Ulan udah mau berubah gitu ya ke yang lebih baik gitu ya Mbak Ulan. Terus saya juga mau minta maaf kalau sekiranya tadi perkataan saya ada yang nggak berkenan gitu di hatinya Mbak Ulan gitu ya. Saya juga terima kasih dan mau pamit karena mau ada acara juga. Makasih sudah mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama Saya Mbak mau Ulan. pamit dulu. Iya, saya antarkan Mbak Ulan.